Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Spenesa juga teman-teman dimanapun berada, baik yang sedang beraktivitas maupun yang sedang bersantai. Senang rasanya di sini saya Revi dan saya Lala bisa menemani sobat semua dalam acara podcast Radio Saber Jurnalis SMPN 1 Berbek. Nah, Sobat Spenesa, kali ini kita kedatangan tamu nih. Yang pasti, Sobat Spenesa tidak asing lagi dengan pengurus pramuka SMPN 1 Berbek. Ada wakil pratami yaitu Kak Sofi dan ketua pratami yang baru Kak Dindi. Boleh siapa penontonnya? Halo semuanya. Tahun ajaran 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Nela Ramadhani selaku Wakil Ketua Pratami Pramuka SMP Negeri 1 Berbek tahun 2024-2025. Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah, kita kita sehat. Sebelum mulai podcast di kesempatan hari ini, ada sedikit penasaran nih sama kakak Dindi dan Kak Sofi tentang kegiatan kakak di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah itu saya biasanya bersih-bersih rumah, terus ngisi diary, belajar di rumah, terus biasanya saya juga ngobrol-ngobrol sama keluarga. Kalau di sekolah ya pastinya belajar, terus Kalau saya di rumah bersih-bersih sebenarnya mirip-mirip sama Mbak Sofi, cuman bedanya paling kalau ada waktu luang atau lagi gak ngapa-ngapain gitu, gambar buat ngisi waktu luang atau dengerin musik dan main sama kucing. Saya juga punya kucing. Itu namanya Kak kucingnya. Sebenarnya tuh namanya turun-temurun karena ibu saya nggak mau ganti. Namanya tuh Bleki, warnanya itu hitam. Terus sekarang tuh punya anak warnanya hitam, dinamain Bleki lagi. Terus sekarang meninggal, saudaranya warnanya putih sama ibuku dipanggil Bleki lagi. Nggak mau diganti namanya. Kayaknya suka banget sama nama Blake. Iya kayaknya gitu. Oke Kak Nindi dan Kak Sofi, saya ingin bertanya seputar kegiatan pramuka dulu ketika kakak menjabat sebagai pengurus pramuka. Kegiatan pramuka yaitu kemah, PDG, kemah kenaikan tingkat, kemah reor, ada penempuhan slayer, penempuhan PSL, penempuhan bed, dan juga ada parade pramuka di Nganjuk. Kalau dulu saya sebelum menjabat sebagai pratami, saya dulu ikut lomba di Garka, lomba pramuka lainnya. Terus dulu ada jambore juga sama teman-teman lainnya. Itu kegiatan-kegiatan yang asik banget. Jadi ekstra pramuka itu sangat seru banget ya Kak. Seru banget. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pramuka selama masa penjabatan kakak? Tantangannya itu miscommunication. Jadi biasanya tuh kayak ada salahnya informasi gitu. Jadi kayak nggak kok bedanya pemahaman setiap anak gitu loh. Nah, solusinya itu ya pastinya meningkatkan literasi. Apa saja tantangan terbesar di pramuka dalam masa penjabatan kakak? Tantangannya itu ketika adanya anggota yang malas untuk mengikuti kegiatan pramuka setiap minggunya. Jadi kayak mereka tuh ikut pas senengnya aja kemahnya gitu. Nah, solusinya itu kita ngajak dan support dia buat semangat lagi ikut kegiatan pramuka mingguannya. Kadang itu perbedaan pendapat ya antar anak ini dan anak ini. Kadang tuh jadi cekcok, terus sulit banget kadang nanganin kayak gitu. Akhirnya pilih jalan tengah yang di kedua belah pihak itu dianggap bagus. Kegiatan kemarin kan ada kemah ya Kak. Itu kegiatannya apa aja sih? Ada kegiatan apa aja? Kita kan kegiatannya kemah reor ya, pelantikan pengurus baru. Nah, yang pertama itu ada upacara pelantikan, terus dilanjut dengan game ya Ning ya? Iya, game. Terus habis itu sholat, isoma. Habis itu ada api unggun ya Ning? Iya, api unggun.
Dan api unggunya ini yang kali ini tuh spesial banget karena kita bikin proses yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada pentas seni juga ya? Ya pentas seni kemarin sampai malam banget, soalnya banyak banget yang mau nampilin kelebihan-kelebihan mereka, apa hal-hal yang mereka bisa. Sampai jam berapa ya kak? Malam banget. Kalau nggak salah kemarin sampai jam setengah 11 atau jam 11-an gitu ya? Iya, jam 11-an. Ya Prabu tuh kreatif banget. Ada yang nyanyi, terus ada yang snapper, ada yang gini. Ada yang karate juga kemarin. Apa saja hal-hal yang ingin Kak Sofi sampaikan kepada pengurus pramuka baru sebagai pelajaran akademik? Intinya adalah tingkatkan kerjasama, saling peduli antar anggota, terus saling merangkul, dan juga tanggung jawabnya harus lebih besar. Apa sih pengalaman paling berkesan menurut Mbak Nindi bersama para kakak senior pramuka yang baru saja di WA? Kalau saya itu mulai dari demo XK ya, demo XK tahun kemarin itu seru banget. Kita latihan sambil bercanda, terus kadang kita serius, terus kadang tuh kalau aku tuh lupa gerakannya terus kita jadi ribut-ribut gitu. Sama GKK, latihan GKK itu juga seru banget. Semua kegiatan pramuka itu seru semua sih menurut aku. Ya, banyak bercandanya gitu ya? Iya, banyak bercandanya. Jadi nggak tegang, nggak sedih-sedih gitu. Apa sih yang memotivasi Kak Nindi dan Kak Sofi untuk masuk ke ekstra pramuka? Kalau aku tuh pengen nyoba pioneering ya dulu tuh. Terus aku tuh kepo sama sandi-sandi pramuka itu kayak gimana. Sama pengen jadi pribadi yang lebih disiplin aja sih. Kalau saya itu termotivasi dan terinspirasi dari kakak kelas sebelumnya yang memiliki juga kepemimpinan yang tinggi serta jiwa sosialnya yang tinggi juga. Ya, saya pengen juga menjadi orang yang mandiri, disiplin, dan teratur. Sebagai ketua Patani yang baru, anak-anak apa sih yang bisa meningkatkan kualitas SMPN Pramuka SMP hari ini? Kalau aku pengen nyoba kayak ikut sekolah lain gitu ya. Jadi kayak sekolah lain itu bikin program gini, kegiatannya gini, terus mau dicontoh. Siapa tahu kalau di sekolah kita nanti teman-teman juga jadi enjoy, juga jadi senang, terus kayak jadi pengen ikut, terus gitu aja sih. Gimana sih cara kakak mengatasi berbeda pendapat waktu ada kumpulan anggota pramuka? Kalau aku pastinya nyari jalan tengah, terus habis itu kasih tahu ke pembina, ke orang yang lebih berpengalaman dari kita, ini enaknya gimana, terus solusinya bagaimana. Biasanya kan dirundingkan dulu enaknya gimana. Dan untuk Kak Sofi? Pastinya kita bakal cari waktu yang luang untuk semua anak ya, kayak mungkin pulang sekolah atau pas istirahat gitu. Mimpi apa yang sedang Mbak Nindi dan Mbak Sofi kejar saat ini? Kalau aku tuh pengen jadi pemimpin yang lebih disiplin, terus bisa mencontohkan hal-hal yang baik, yang positif, terus bisa ditiru anggota aku juga. Terus pengen banget soalnya kan kayak kalau pemimpinnya nggak baik, apalagi anggotanya. Dan untuk Kak Sofi? Kalau saya pengen jadi anak yang baik tentunya, terus berprestasi baik akademik maupun non akademik, dan juga bisa membanggakan orang tua, bisa masuk di sekolah yang tinggi. Kak Sofi ini kan mau lulus ya, mau melanjutin ke jenjang selanjutnya. Kira-kira mau melanjutin di mana? Pengennya saya melanjutin ke SMA Negeri 1 nanti. Semoga Kak Sofi meraih kesuksesan di jenjang selanjutnya. Amin. Semoga cita-cita dan impiannya terwujud ya Kak. Amin. Nah, untuk Kak Nindi dan Kak Sofi, kami mempersilahkan untuk mempromosikan ekstra pramuka di SMPN 1 Negeri. Halo sobat semuanya,
Khususnya untuk siswa-siswi kelas 7 yang baru yang bingung mau ikut ekstra apa, kalian boleh banget ikut ekstra pramuka di SMPN 1 Merbak. Nanti kalian bisa belajar pioneering, sandi-sandi, PPB, dan materi-materi lainnya. Let's join Join ya. Sobat. Waktu sudah selesai dan akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nindi dan Kak Sofi yang sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir di podcast Radio 1 Jurnalistik. Semoga Kak Nindi dan Kak Sofi dapat meraih kesuksesan di jenjang selanjutnya, dan terima kasih kakak dan anggota sudah bekerja sebagai pengurus pramuka, telah berusaha memberikan yang terbaik. Sekian Sobat Spenesa, apabila ada salah kata atau perilaku saya Lala Dan saya Revi. mohon maaf sebesar-besarnya. Bermimpilah setinggi mungkin, karena dari mimpi kau akan tahu arti sebuah perjuangan. Kami Saber Jurnalistik. Bye-bye.